Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam Pak. Malam, Mbak. Selamat malam, Pak. Ini mohon maaf sebelumnya ya, buat yang kelas reguler ya. Jadi mendadak sekali lagi saya ubah ya, jadi online gabung sama kelas karyawan karena ada sesuatu hal lagi ya. Oke, sebentar ya. Untuk materi pertemuan sebelumnya ada kendala, rekan-rekan? Aman Pak. Aman ya? Oke. Baik, saya cek kehadiran dulu ya. Untuk prodi informatika terlebih dahulu ya. Abdul Rohman Zauhari untuk kelas reguler. Abdul Rohman Zauhari. Abdul Rohman belum hadir ya. Raihan. Hadir Pak. Oke, baik. Nathan. Hadir, Pak. Oke, baik. Dava. Dava. Dava belum hadir ya. Diaski. Diaski. Diaski belum hadir. Gary. Gary. Gary belum hadir ya. Saat. Saat belum hadir ya. Faiz. Hadir, Pak. Baik. Yazid. Ya, Yazid hadir, Pak. Ya, baik. Selanjutnya informatika kelas karyawan ya. Abdurrahman Hakim. Abdurrahman Hakim belum hadir ya. Ali. Ali. Ali belum hadir. Edi. Hadir, Pak. Ya, baik. Sebentar. Lalu Habibi. Habibi belum hadir ya. Ilham. Ilham. Hadir Pak, Ilham Pak. Ya, baik. Ita. Hadir Pak. Baik. Holis. Holis belum hadir ya. Mufid. Hadir Pak. Baik. Yoga. Yoga
Juga ini AFK ya. Oke. Raffiatun tidak hadir. Romi. Romi hadir, Pak. Oke, baik. Informatika sudah ya. Lalu selanjutnya prodi sistem informasi ya. Sistem informasi dari kelas reguler dulu ya. Al-Fatah. Al belum hadir ya. Amanda. Amanda belum hadir ya. Aulia. Pak. Baik. Fania. Fania belum hadir ya. Lukman. Lukman. Lukman belum. Maul. Maulana Yusuf belum hadir ya. Putri Awalia. Putri Awalia belum hadir. Syahla. Syahla belum hadir ya. Selanjutnya untuk kelas karyawan ya. Kelas karyawan di Prodi Sistem Informasi. Alisa. Hadir, Pak. Ya, baik. Andrian. Hadir, Pak. Baik. Angga. Hadir, Pak. Baik. Cahyo. Pak Cahyo lagi ini, Pak, masih dikerja katanya nanti nyusul, Pak. Oh iya, baik. Delia. Hadir, Pak. Baik. Dede. Dede belum hadir ya. Fajar. Fajar. Fajar belum hadir ya. Arya. Hadir, Pak. Baik. Ramlan. Ramlan belum hadir ya. Hikmal belum hadir ya. Azam. Azam. Azam belum hadir. Nahda. Nah, ada hadir, Pak. Baik. Nurul. Hadir, Pak. Baik. Putri dia. Oh iya. Hadir. Putri dia hadir. Widuri. Widuri. Hadir, Widuri Pak. hadir ya? Oke. Hadir, Pak. Iya, baik. Ikrom. Hadir, Pak. Baik. Muhammad Ramlan. Oke, baik. Lanjutnya untuk Prodi Teknologi Informasi ya. Untuk yang reguler dulu, ini Iqbal. Iqbal belum hadir ya. Lalu Ahmad. Ahmad. Iya. Oh ya, ini Prodi karyawan ya. Prodi Teknologi Informasi kelas karyawan. Ahmad Junaidi hadir. Lalu Aji. Aji Sabto. Belum hadir ya. Alex.
Hadir, Pak. Oke, baik. Desi, Hadir. baik. Didi, Hadir, Pak. Didi, Didi tadi sudah ya. Fata, Hadir, Pak. oke, baik. Fati, belum hadir ya. Galih, Gali hadir, Pak. oke, baik. Haba, Haba belum hadir ya. Jo, Hadir, Pak. oke, baik. Terus Munadi, Hadir, Pak. oke, baik. Melki, Hadir, Pak. baik. Yahya, Hadir, Pak. baik. Farhan, Ya, Pak. Hadir, Pak. Siap. oke, baik. Putri, Putri Meliana Sari, Putri hadir, Pak. oke, baik. Fauzi, Fauzi belum hadir ya. Rafifah, Hadir, Pak. oke, baik. Ria, baik. Sofyan, Hadir, Pak. baik. Wildani, Hadir, Pak. baik. Widada, belum hadir ya. Derry, Hadir, Pak. oke, baik. Oke, ini sudah semua ya. Baik, saya share screen dulu ya. Ke berbayang. Sebentar. Ini saya buka. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi mengenai ini saya gunakan materi dari Pak Bambang nih. Ini sebetulnya untuk materi ini kurang pas ya karena kalau yang saya lihat ya karena ini eh, seiring dengan berjalannya waktu kan Google Play Store ini dia sudah menerapkan peraturan baru ya mirip dengan App Store ya dari Apple ya. Jadi kalau App Store itu kan dia bayar per tahun nih untuk jadi developernya. Nah di Google juga dia melakukan hal yang sama, cuman kalau di Google Play Store dia sekali bayar. Jadi ketika kita seorang developer ingin melakukan pengunggahan nih atau mengupload aplikasi yang kita buat ke Google Play Store maupun ke Apple App Store itu kita harus membayar dulu ya, membayar komisi dulu ya ke Google ataupun ke Apple-nya. Nah, ini ke Google sendiri kita harus bayar kalau tidak salah sekitar 20 sampai $25 ya, kalau nggak salah 20-an dolar gitu ya.
Jadi walaupun itu sekali bayar untuk satu akun ya. Jadi nanti bisa di-upload berbagai macam aplikasi ya. Cuman tetap saja tidak gratis ya teman-teman ya. Jadi makanya sebetulnya kurang pas ya. Padahal di Flutter sendiri masih banyak sekali ya untuk fitur-fitur yang bisa dibahas. Cuman ini eh, untuk materinya teman-teman masih banyak juga ya, jadi bisa teman-teman pelajari yang ingin mendalami ya tentang Flutter-nya di buku-buku. Kalau tidak salah saya sudah pernah share belum ya kalau yang di Flutter ya. Nanti kalau belum saya share saya cek di e-learning nih. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih dalam ya fitur-fiturnya. Cuman ini saya ikuti dulu materi yang dari Pak Bambang ya. Jadi mengenai build APK ya. Mungkin sebagai pengetahuan juga ya teman-teman ya. Kalau ke depannya nanti teman-teman ingin mengembangkan aplikasi sendiri dan ingin dipublish ya di Play Store atau juga nanti teman-teman eh, menjadi suatu PIC ya untuk mengunggah ya aplikasi APK-nya di kantor teman-teman nanti. Jadi sudah mengetahui ya step-stepnya seperti apa ya. Nah, jadi teman-teman bisa download ya materinya ya di sesi 14 dan juga sesi 15 nih, kalau yang di sebelumnya. Nah, ini teman-teman bisa diikuti. Jadi sebetulnya ketika kita melakukan run ya, suatu aplikasi Flutter ini sebetulnya sudah di-bundle ya. Jadi kalau kita run-nya sebagai untuk device atau platform Android, nanti sebetulnya sudah di-bundle ya, menjadi suatu APK. Muhammad Hikmal. Muhammad Hikmal, prodi apa? Ini saya catat dulu ya. Nah, di sini untuk membundle suatu APK-nya, jadi teman-teman bisa mengetikkan perintah ini ya, Flutter build APK ya. Cuman sebetulnya kalau kita merun pun bisa diambil ya APK-nya ya. Yoga sudah tadi ya, sudah di checklist ya. Nah, ini juga bisa menggunakan Flutter build APK ya. Jadi kita coba di run ya di project yang teman-teman kembangkan sebelumnya ya. Jadi dijalankan saja Flutter build APK. Nah, ini setelah selesai nanti tinggal ditunggu saja ya teman-teman ya. Nah, kalau sudah selesai maka akan muncul notifikasi ya. Kalau build-nya itu sudah dibentuk ya, sudah dibentuk si APK-nya ya. Nah, ini untuk output-nya juga ada di build ya, build/app/flutter-apk/app-release.apk ya. Cuman biasanya kalau di run di sini yang app debug-nya ya. Biasanya kalau debug itu bedanya nanti ada di dependensi ya. Biasanya dependensinya antara yang masih dikembangkan untuk development sama yang production biasanya bisa dibedakan nih untuk library-nya. Nah, ini bisa kita cek kembali di konsolnya, tadi masih loading ya kan. Ini lumayan memakan waktu ya, jadi tergantung dari pertama kali atau tidaknya biasanya. Ini juga mempengaruhi ya, karena kan biasanya kalau sudah pernah, biasanya sudah ada catch-nya ya, catch-catch tertentu. Jadi kalau pertama kali biasanya lebih lama, dan juga tergantung dari kompleksitas si project teman-teman. Jadi semakin kompleks maka semakin lama ya. Jadi kadang dan juga tergantung dari performa perangkat rekan-rekan ya. Jadi kalau semakin bagus juga semakin cepat untuk melakukan build nih. Jadi tergantung dari beberapa parameter tadi ya. Nah, kalau sudah selesai ini teman-teman bisa dicek di pad ini. Kita cek di
di sini. Jadi ketika masuk ke project-nya, di sini teman-teman masuk di folder build nih. Folder build, lalu dicek lagi tadi di folder app, lalu di output flutter minus apk, nanti di sini. Jadi kalau sudah selesai muncul, nanti yang app minus release.apk ini. Nah ini untuk app debug ini biasanya kalau kita run yang debugnya, jadi muncul apk-nya. Nah ini seperti ini untuk mendapatkan APK-nya ya. Nah APK ini nanti bisa teman-teman copy ya, copy dan diinstal di perangkat Android rekan-rekan. Nah ini untuk membuat suatu APK yang tipenya debug juga bisa dilakukan melalui Flutter Build APK dan juga pakai parameter minus debug, teman-teman. Nah, ini jadi ada versi debug dan juga versi rilisnya ya. Nah, ini juga build app bundle atau app dengan extension AAB ini merupakan build kode Flutter ya. Jadi semua tipe menjadi satu pada build ini, tidak bisa diinstal langsung ke device HP. Jadi harus dipublish terlebih dahulu ke Play Store. Jadi ini kalau misal ingin dilakukan publish yang langsung ke Play Store-nya ya. Jadi bisa menggunakan Flutter Build PP bundle-nya ya, teman-teman. Ini nanti formatnya merupakan .aab ya. Nah, ini muncul di outputs, jadi di folder yang di sini ya, teman-teman. Akan muncul folder baru lagi ya. Folder yang untuk bundle dan juga di folder release-nya ya. Aprilian Dwi Cahyo. Tadi Muhammad Hikmal prodi apa ya? Nah, ini untuk yang upload ke Google Play Store-nya ya. Jadi kalau teman-teman sudah melakukan pembayaran ya, jadi nanti akan bisa melakukan upload ya. Nah, ini untuk melakukan uploadnya teman-teman bisa akses di play.google.com/console ya. Nanti di situ teman-teman bisa melakukan publikasi ya. Cuman di sini harus melakukan pembayaran dulu ya, teman-teman. Oh, ini sekitar $25 ya, teman-teman. Dan ini hanya biaya registrasinya hanya sekali saja ya. Jadi lebih murah ya dibandingkan yang Apple ya. Kalau Apple kan dia per tahun dan juga lebih mahal ya, sekitar kalau dirupiahkan sekitar 700 ribuan. Yuli Widada. Yuli Widada prodi apa? Iya. Biasanya nanti juga akan dilakukan beberapa inputan ya. Ini juga diinputkan juga detail akunnya seperti alamat dan lain-lain. Nah, ini akun merchant juga bisa didaftarkan ya. Ini bisa kita skip saja, nanti teman-teman baca lebih lanjut ya. Nah, ini yang perlu teman-teman siapkan juga ketika ingin merilis suatu APK ke Google Play Store. Di sini juga harus disiapkan screenshot ya, atau gambar-gambar juga disiapkan. Jadi ada beberapa gambar yang rekan-rekan harus siapkan nih. Jadi seperti screenshot ya, screenshot dari aplikasi yang teman-teman buat dan juga
ikon ya, ikon aplikasi yang ingin ditampilkan di Play Store-nya. Jadi di sini juga ada beberapa ukuran ya yang harus dipenuhi. Jadi tidak sembarang ukuran yang diterima. Terus juga gambar bannernya. Jadi ada 3 gambar ini ya, tipe gambar yang harus rekan-rekan penuhi ya. Nah ini untuk langkah-langkahnya untuk melakukan upload atau publish ya, publish aplikasi yang rekan-rekan buat. Jadi login dulu ke Google Developer, lalu diklik tombol Create Application-nya, lalu di sini juga yang tidak kalah penting yaitu mengisi app release-nya ya. Jadi di sini diisi app release-nya. Dan biasanya kalau teman-teman nanti rilis, ini juga untuk di codingannya nanti ada counternya ya. Jadi tercatat ya. Jadi berapa kali teman-teman melakukan publish ya, publish dari si aplikasinya ya. Lalu ini juga data store-nya juga ditampilkan nih. Store listingnya di sini juga content ratingnya diisi. Di sini juga data pricing dan distribution, dan ini juga nanti dicatat juga ya untuk permission apa saja yang dilakukan pencatatan ya. Jadi misalnya teman-teman aplikasinya membutuhkan akses misalnya ya ke storage atau dan lain-lain gitu ya. Ini hanya untuk ketika akan melakukan publish ya. Jadi ada untuk uh, uh, setuju atau tidak ya, istilahnya konsen nih. Jadi konsennya tinggal diklik setuju ya. Ini tampilannya ya, tampilan dari Google Play Console-nya ya, teman-teman ya. Jadi di sini bisa dilakukan pemantauan ya. Jadi aplikasi-aplikasi yang sebelumnya teman-teman lakukan publikasi ya, ke Play Store-nya. Nah, ini jadi ada pilihannya. Jadi tipenya apa, bahasanya apa, lalu juga tipenya dia itu gratis atau harus membeli dulu ya ketika ingin mendownload atau menginstal aplikasinya ya. Nah, di sini juga ada dashboard-nya. Ini ada pengujian, biasanya ini otomatis ya dari Google-nya. Ini mungkin kayaknya masih ada satu step ya, satu langkah yang kurang ini ya, yang dari Pak Bambang ya. Karena ini materinya belum diupdate lagi. Jadi karena kan GDPR sama CCPA ya, kalau di Amerika Serikat kan yang berlaku itu CCPA ya. Kalau di Eropa itu kan GDPR ya. GDPR sama CCPA ini kan merupakan peraturan nih, suatu peraturan dari, kalau CCPA kan di negara bagian California ya, teman-teman. Kalau GDPR itu untuk satu benua Eropa ya. Jadi merupakan suatu undang-undang untuk melindungi suatu data-data ya, data-data yang dimiliki oleh suatu orang. Nah, di Indonesia sendiri kan kita ada suatu undang-undang baru ya, yang baru diterbitkan ya oleh pemerintah kita ya, yaitu Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, di sini makanya di Google sendiri ini sudah harus ada eh, penyesuaian ya, teman-teman ya, baik di Google ya. Jadi makanya ada satu step yang harus dilakukan ya ketika aplikasinya bukan ingin ya. Jadi di Google itu dia melakukan suatu validasi ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata di aplikasinya dia butuh akses misal ke kamera gitu, atau butuh akses ke mikrofon atau ke storage atau membaca lokasi gitu ya. Nah, itu teman-teman harus membuat suatu eh, privacy policy ya di aplikasinya. Jadi ini satu step yang terlewat nih, yang dari langkah-langkahnya
Pak Bambang ya. Jadi harus menglink ke suatu privacy policy dari aplikasi yang teman-teman buat ya. Jadi harus dijelasan ya kenapa menggunakan permission untuk fitur ini gitu ya. Untuk fitur apa? Jadi datanya nanti digunakannya sebagai data apa itu harus dijelaskan ya, di privacy policy-nya. Jadi kalau tidak dicantumkan privacy policy-nya, nanti aplikasi yang teman-teman publikasikan ke Google Play Console ini, ke Google Play Store-nya, ini tidak bisa terpublikasi ya. Jadi masih belum bisa tampil nanti di Google Play Store-nya. Jadi itu merupakan langkah yang baru ya, karena imbas dari undang-undang tadi. Nah ini makanya kalau teman-teman baca beritanya ya di berita-berita di situs-situs berita terkenal ya. Jadi Google sendiri kan dia sudah kalah ya dari pengadilan di Amerika Serikat ya. Jadi harus membayar sekitar 77 juta ya kalau dirupiahkan ya per pengguna ya. Karena melanggar suatu penyalahgunaan pemakaian data ya. Jadi kalau tidak salah dikarenakan ketika kita menggunakan browser yang private mode atau kalau di Chrome itu kan dia incognito ya, incognito, tapi ternyata oleh Google dia tetap dilakukan pencatatan, jadi tetap di-track ya data-data histori pemakaian akses kita ya sama Google. Jadi diketahui ya seperti itu ya. Jadi makanya di situ Google kalah, jadi harus membayar sekitar 77 juta rupiah ya per pengguna ya. Jadi kalau teman-teman misalnya ingin mengklaim hal itu, jadi bisa coba ke badan hukumnya Google ya, di Amerika Serikat sana ya. Jadi tinggal di screenshot atau dibuktikan kira-kira oh ini ternyata data saya dipakai, benar nih data saya dipakai dan segala macam, ada buktinya, nanti bisa diajukan ke Google kan ya, di bagian hukumnya Google ya. Jadi bisa diklaim ya teman-teman. Ini makanya penting ya di privacy policy ini dicantumkan ya data-data yang teman-teman ambil ya dari penggunanya nanti ya. Jadi harus ditampilkan baru bisa dilakukan publikasi ya ke Play Store-nya. Ini teman-teman bisa dibaca ya, dipelajari soal dari materi ya. Soalnya kalau untuk melakukan publikasinya ini harus daftar dulu dan berbayar ya di Google Play Console developernya ya. Ini sebentar saya cek dulu. Ya untuk materi ada ya di e-learning ya. Di karyawan coba nanti saya cek lagi kalau tidak salah sudah ada juga ya. Kalau untuk kebutuhan level API itu perlu kita spesifikasikan atau otomatis akan dideteksi dari Google Play. Biasanya tetap manual ya, kita lakukan pas di awal ya. Jadi kita tentukan dulu level API-nya seperti apa. Jadi nanti ketika diinstal sih sebetulnya kalau kita misalnya kita gunakan yang level 11 gitu ya API-nya ya, level API-nya. Nanti ketika kita membuat suatu codingnya, biasanya nanti muncul yang di level 11 itu ya, perintah-perintahnya ya. Biasanya yang untuk perintah-perintah natifnya ya. Nanti ketika di-upload di Play Store, ketika nanti akan diinstal ya, misalnya di perangkat-perangkat yang levelnya dia itu lebih rendah lagi, otomatis nggak bisa ya. Biasanya ada peringatan di Google Play Store-nya. Ini minimal menggunakan versi sekian ketika akan diinstal di perangkat yang lebih rendahnya itu tidak bisa ya. Biasanya kalau di minimal itu ya. Seperti itu sih yang saya tahu ya. Sampai sini ada lagi yang ingin ditanyakan untuk build APK-nya?
Kalau tidak ada, kita lanjut di materi yang menjalankan aplikasi dengan handphone Android ya. Ini kita minggu depan UAS ya, kalau tidak salah ya. Atau masih ada 1 minggu lagi? Betul tidak? Minggu depan UAS ya? Atau ada 1 minggu lagi ya? Oh, masih 1 minggu lagi. Oh iya, berarti materinya sampai yang build APK dulu ya, teman-teman ya. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk materi mengenai build APK-nya ke Google Play Store. Ini cukup mudah ya teman-teman. Cuman memang biasanya menunggunya agak lama ya teman-teman. Ini tadi yang saya aja membutuhkan waktu untuk membuildnya sekitar 348 detik ya teman-teman. Biasanya kalau semakin kompleks maka semakin lama ya untuk membuildnya ya. Jadi kalau sudah di-build nanti teman-teman bisa dicoba di perangkat Android-nya langsung di install ya. Cuman yang jadi catatan nanti teman-teman juga harus di allow dulu ya permission-nya ya. Jadi untuk aplikasi-aplikasi yang belum di sign nih, belum di sign oleh oleh kuncinya ya, kunci asimetriknya. Jadi harus desain dulu, baru bisa diinstal ya, desain oleh si Google Play Store-nya. Cuman kalau ini kan karena tidak desain, jadi makanya harus di-allow dulu untuk instalasi dari eksternal ya, yang belum desain nih. Ini bisa dicoba ya di perangkat Android rekan-rekan ya. Cuman kalau di mana di Apple di iOS ini nggak bisa ya, nggak bisa diinstal ya biasanya. Kalau yang di build sebagai iOS ya. Jadi kalau di Android kita masih bisa lebih leluasa ya untuk melakukan percobaan ya ke perangkat langsungnya. Silakan ada yang ingin ditanyakan. Cukup mudah ya untuk materi kali ini ya. Ini teman-teman bisa coba ya dilakukan. Tri Awalia. Ada lagi yang belum saya cek, saya checklist untuk kehadirannya. Aba, prodi apa? Informasi. Nia ya. Nia tadi baru join ya. Ada lagi yang belum saya cek untuk kehadiran? Silakan. Amanda, Amanda SI.
Siapa kopi? Oh, kalau ke Huawei saya kurang tahu ya, belum pernah coba ya. Kalau ke Huawei, saya belum belum pernah. Mungkin teman-teman di sini yang kelas karyawan ada yang pernah coba bisa share ya infonya ya. Maulana Yusuf. Oke, baik. Yang Firebase tidak ada masalah ya. Cukup mudah ya teman-teman ya. Cuman di kita masih belum ada server buat development ya, buat coba-coba ya, buat mahasiswa ya. Kalau ada sih bisa kita manfaatkan ya untuk pembuatan API ya. Jadi naruh API-nya di server publik ya, biar bisa dicoba ya. Azam ini prodi apa? Pania SI sudah dicatat tadi ya, Pania. Oh, SI. Oke, baik. Ada lagi yang belum saya checklist untuk kehadirannya? Ada di... Oh, yang Flutter belum pernah saya share ya. Nanti saya share untuk beberapa e-booknya ya ke e-learning ya. Cuman di YouTube juga banyak ya kalau untuk sekarang cara build Flutter. Ya teman saya juga ada yang ini ya apa bikin channelnya di YouTube ya untuk pembuatan Flutter ya. Nih sebentar. Riko. Ini teman-teman bisa cek ya. Nih, ini teman saya ya. Ini lumayan aktif ya. Ini lumayan aktif ya eh, untuk sharing mengenai Flutter ya. Ini bisa teman-teman coba ini, coba kunjungi ya.
eh, YouTube-nya beliau ya. Ini Eriko Darmawan ya. Ini teman saya ya. Ini eh, beliau ini cukup aktif ya membuat pelajaran-pelajaran mengenai Flutter ya. Ini kalau teman-teman mau belajarnya via video juga sekarang lebih enak ya, karena kalau di video itu kan langsung terlihat ya. Beda kalau kita baca ya, baca buku ya. Kecuali eh, lebih ke apa ya istilahnya ya. Kalau di riset sih lebih enak untuk baca ya. Cuman kalau untuk coding kadang lebih enak lihat video ya teman-teman. Syahla, Syahla prodi apa? Oke. Ada lagi yang lain yang belum dicek kehadirannya? Ini bisa teman-teman coba ya, coba lihat-lihat ya sambil iseng nih. Daripada nonton konten-konten kayak apa? Orang makan, orang jalan-jalan, atau apa ini bisa coba diseringi. Ini kan cuma sebentar ya, paling 8 menit atau berapa menit sambil tiduran, sambil nyantai, sambil makan, ini bisa coba-coba lihat ya. Ini ada beberapa dibuat per ini juga ya, per materi ya kadang. Kayak misal ini untuk kontainer penjelasannya, terus eh, pakai row, lalu pakai map dan lain-lain. Oh ini cuman beliau udah ini ya, sekarang dibikin member only ya. Sebelumnya ini nggak dibuat member only ya, semuanya bebas ya. Ini udah mulai diganti. Ini beberapa, sebulan yang lalu ya mulai dibuat member only. Masih bebas-bebas aja. Baik, sampai sini ada yang ingin ditanyakan atau yang belum saya checklist untuk kehadirannya? Tidak ada ya? Baik, ini sebentar. Oh, Iqbal TI ya. Baik, kalau tidak ada lagi, saya akhiri untuk perkuliahan malam hari ini. Selamat istirahat, rekan-rekan semua. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Waalaikumsalam. Pak. Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama.